Oke. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi, Kak. Ya, jadi ini pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi pagi ini kita akan coba melanjutkan pembahasan untuk materi bab satu teori suku bunga. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas terkait apa itu bunga, kemudian bagaimana suku bunga efektif, lalu uh, fungsi akumulasi dan non-function gitu ya. Kemudian kemarin di pertemuan kedua kita udah bahas terkait suku bunga nominal gitu ya. Kemudian ada juga present dan future value ya kita kemarin juga sudah bahas kemudian konsep dari suku bunga sederhana dan juga majemuk gitu. Jadi di pertemuan ini itu adalah pokok bahasan terakhir untuk bab satu, yaitu tentang yang pertama kita akan coba bahas the effective rate of discount ya, atau diskon efektif ya, tingkat diskon efektif. Kemudian nanti gimana kalau misalkan dia kasusnya adalah nominal rate of discount ya. Jadi sebenarnya konsepnya masih mirip dengan nominal rate of interest. Jadi di diskon nanti kita berarti diskontonya itu dia diterapkan dalam beberapa kali dalam satu periode waktu gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tahun berarti setahun dia dilakukan pembayaran sebanyak berapa kali. Sama terakhir nanti kita akan coba bahas terkait yang namanya cost of interest ya, atau yang dikenal juga sebagai laju dari suatu suku bunga. Nah, yang pertama itu adalah the effective rate of discount. Jadi sebenarnya tingkat diskon efektif D ini itu adalah rasio dari jumlah bunga ya yang kita sebut dengan diskon. Jadi dia konsepnya adalah kita membagi si jumlah bunganya dengan nilai pada periode waktu ke N. Jadi tingkat diskonto waktu ke N itu adalah jumlah bunganya si IN ini ya, jumlah bunga pada periode KN itu kita bagi dengan jumlah nilai akumulasi pada waktu KN. Ya, berbeda kalau untuk kemarin yang dia tingkat suku bunga efektif IN, itu kemarin rumusannya gimana? AN, A, AN AN min dikurang 1 AN min 1. dibagi dengan N min. AN min 1. Ya, jadi kita baginya kalau misalkan dia tingkat bunga efektif tahun KN itu kita baginya dengan nilai yang sebelumnya. Nah, kalau di tingkat diskon ini kita bagi dengan nilai yang sekarang atau nilai di periode waktu yang mau kita cari gitu. Jadi perbedaannya di situ sebenarnya. Nah, jadi dari sini gitu ya kita bisa nemukan hubungan-hubungan dari eh, si tingkat suku bunga I dan juga tingkat diskonto gitu. Jadi kalau misal nih kita asumsikanlah ada seseorang meminjam sebesar satu pada tingkat diskonto efektif D. Nah, kemudian ya berlaku pokok awalnya itu sebesar satu min D. Maka si jumlah bunga atau diskontonya itu yang kita sebut dengan D gitu. Jadi istilahnya kalau kemarin kita misalkan di suku bunga nih, kita kan kemarin punya di sini satu, di sini menjadi satu plus I, ya enggak? Nah, Ya. maka di tingkat diskonto ini kita awalnya punyanya satu, nah maka dia menjadi satu minus D. Nah, jadi ada hubungan antara si I, V, dan juga D. Ya, nah kalau si I itu dia adalah D dibagi dengan satu minus D. Jadi kita bisa menentukan tingkat bunga efektif dengan eh, kalau misalkan kita tahu tingkat diskontonya, hubungannya itu adalah D per 1 min D. Ya. Nah, dari sini juga sebenarnya bisa kita dapatkan hubungan si D gitu ya. Jadi kita kalau misalkan nih dari persamaan yang ini, ya satu dikurangin D dibagi satu min D, sorry, ini I ya, I sama dengan D dibagi satu minus D. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa tentukan bagaimana bentukan dari si rumus dari si D-nya itu kalau misalkan kita bentuk dalam I gitu ya. Berarti pertama kita punya nih bahwasannya eh, satu ditambah dengan I ya. Ini dia sama saja berarti dengan apa? Satu ditambah dengan yang ini ya. D dibagi satu min D. Nah, ini sama saja dia dengan satu ditambah D ya, tapi satu itu dikurangin D ya, kita tambahkan dengan D, kita bagi dengan satu minus D. Nah, jadi kita punya di sini satu plus I, dia sama dengan ini nilainya menjadi satu per satu min D ya. Jadi Iya.
dari sini kita bisa bentuk nih bahwasanya ya kalau misalkan kita balik si satu min D dengan satu plus I, berarti kita punya satu min D sama dengan 1/1 plus I. Nah, jadi kalau kita mau cari tahu nilai D-nya, ya berarti kan kita tinggal pindahin ya. Jadinya satu dikurang 1/1 plus I, atau ya setara dengan I dibagi dengan satu plus I. Gitu. Jadi dari situ kita dapatkan hubungannya. Nah, kemarin kita juga tahu bahwa apa? Kalau V itu dia kan adalah 1/1 plus I, ya enggak? Iya. Nah, maka bentuk dari D itu juga bisa kita tulis dia sebagai I dikali dengan V. Gitu. Atau bisa juga nih kita mau buat. Nah, ini kan sebenarnya tadi kita punya bentuknya seperti ini adalah nilai dari C ya. Iya. Nah, berarti kan D itu juga bisa kita tulis sebagai satu dikurangin dengan V. Gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa tuliskan hubungan bahwa ya satu dikurang D ini dia juga samalah nanti nilainya dengan I dikali D gitu ya. Itu bisa kita buktikan sebenarnya menggunakan rumusan yang sudah ada. Contohnya kita pakai mana nih? Kalau misalkan mau buktikan I dikurangin D ya. Berarti kan eh, tadi kita punya sampai mana nih? Ini. Nah, kita misal nih pakai persamaan yang ini deh, gitu ya. Berarti kan kalau kita kaliin ini kan kita punya bahwa satu ditambah I, kita kali satu min D, ini kan sama dengan satu, ya enggak? Iya. Nah, dari sini kalau kita kalikan ini jadinya gimana? Satu dikali satu itu satu. Nah, kemudian I kali satu, ya, positif I. Kemudian eh, satu dikali minus D, berarti minus D. Oke. Kemudian ini eh I dikali dengan minus D, berarti min I dikali D. Nah, ini sama dengan satu. Nah, berarti kan ini jadinya nol ya, Iya. satu kurang satu. Nah, berarti ini satu dikurangin D, kita punya ya, sorry. I dikurangin D, itu berarti tinggal ID-nya ini kita pindahin menjadi I dikali D, gitu, cara ngebuktiinnya. Nah, jadi kita punya banyak hubungan sebenarnya, tergantung dari apa informasi yang kita ketahui di soal. Jadi ketika misalkan nih, kita punya soal ya, kita punya tingkat diskonto gitu. Kita mau pakai nilai I-nya, ya kita tinggal gunakan hubungan-hubungan yang ada seperti itu. Nah, sama halnya dia kayak di suku bunga, di interest ya, di sini juga ada penerapan yang namanya konsep dari simple dan compound diskon gitu ya. Jadi diskon sederhana dan juga diskon majemuk. Nah, jadi pada dasarnya ketika tadi kita ingin mengetahui nilai awal yang harus diinvestasikan gitu ya untuk menghasilkan nilai akumulasi sebesar satu pada akhir periode T, maka kita bisa menentukan faktor diskontonya yaitu A min T-nya itu ya. Jadi kalau misal nih di waktu ke nol ya, ini di waktu ke T. Nah, di sini kita ingin nilainya satu. Maka tentu di sini nilai yang harus kita investasikan di awal itu adalah A-1 T gitu ya karena kita Iya. ingin nilai akumulasinya sebesar satu gitu. Berbeda ketika tadi kita investasi sebesar satu, maka di sini kan nilai akumulasinya itu menjadi AT ya. Nah, jadi mereka berkebalikan. Nah, kalau dia pakai simple diskon, maka sebenarnya persamaannya itu menjadi A pangkat min satu T-nya ya atau si diskonnya itu adalah satu dikurangi D dikali dengan T. Kalau kemarin dia suku bunga kemarin gimana bentukannya? Amin satu T-nya gimana kalau suku bunga kemarin? Satu dibagi dengan satu plus IT, ya nggak? Iya. Ya, nah jadi sebenarnya dengan kita tadi nih, misalnya mensubstitusikan nilai dari si I, ini kan tadi I-nya kita bisa notasikan dia sebagai D dibagi satu min D ya. Nah, kalau misalkan kita substitusikan ke persamaan ini, ya atau persamaan ini nanti bisa kita bentukkan dia menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan persamaan ini. Jadi simpelnya sebenarnya, ya ini tadi, karena si tingkat diskonnya itu tadi, ya maka dia akan berubah. Jadi maksudnya adalah ya. Ini kalau misalkan dia pakai suku bunga kemarin di waktu ke nol dia dapat satu ya nilainya satu. Di waktu pertama kan dia menjadi satu plus i kemarin ya nggak? Iya. Nah kemudian di sini dia satu plus dua i ya kalau misalkan kita pakai simple. Ini kita masih pakai simple di sini. Nah begitu seterusnya sampai waktu ke t maka dia menjadi satu ditambah i dikali t. Nah
Kalau misalkan kita pakai konsep diskon, ya, maka di sini dia awalnya nilainya tetap satu, gitu ya. Nah, kemudian pada waktu yang berikutnya, ya, maka nilainya itu adalah satu dikurangin D, dipangkatkan min satu. Kenapa bisa kok satu min D pangkat min satu? Nah, karena di sini dia adalah bentuknya itu, oh bentar ini karena kita pakainya diskon sederhana ya berarti satu min D saja ya. Nanti kalau misalkan pakai kompon baru pangkat minus D, ya. Jadi dia satu min D, jadi berkurang nilainya. Nah, di waktu kedua dia menjadi satu min 2D. Begitu seterusnya sampai dengan satu min kalau waktu T berarti satu min ini satu minus kok satu minus pada waktu ke T ya. Terus wait, dulu ya. Ini waktu ke T menjadi satu minus D dikali T, gitu ya. Sebentar. Sorry, salah ya. Kebalik ya. Ini yang salah, yang benar itu adalah di sini adalah satu min DT-nya, ya, nilai investasi awalnya gitu ya. Nanti dia waktu ke T dia menghasilkan sebesar satu, gitu ya. Berarti di sini harusnya di waktu pertama berarti dia adalah satu dikurangin D dikali T min satu dan seterusnya sampai nanti dia menghasilkan satu. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih kita mau cari nilai akumulasi ya. Eh, Kalau kita mau cari misalkan nilai akumulasi dari suatu investasi, gitu ya. Maka sebenarnya untuk mencarinya itu, ya, maka si AT-nya itu adalah tinggal si K-nya kita kali dengan satu min eh, Betul. DT, ya. Nah, kalau misalkan dia pakai, ini kan pakai simple ya, ini pakai Ya. simple. Nah, kalau misalkan kita pakainya adalah kompon interest, kompon diskon, maka nilainya itu adalah K dikali satu min D pangkat minus T. Ya, jadi dia pangkatnya minus. Jadi ketika kita bawa ke depan, gitu ya, dia menjadi pangkatnya minus, bukan positif. Jadi, tapi kalau misalkan kita mau mencari nilai sekarangnya atau uang yang harus diinvestasikan di awal, maka dia pangkatnya positif, seperti itu. Hmm. Nah, kita coba lihat ya di contohnya. Determine the amount that need to be invested at a discount rate of 8% per tahun to accumulated 2 million rupiah at the end of the 4 years. Oke, gunakan dua asumsinya. Nah, berarti maksud soalnya apa nih pertanyaannya? Berarti nyari yang diskon yang pertamanya itu ya, Kaknya. Kita mau mencari berapakah jumlah yang harus diinvestasikan. Ya, kita mau cari nilai sikanya ya. Amount the to need invested ini kan berarti adalah nilai awal ya. Mm-mm. Nilai awal. Nah, jadi kita punya apa di sini diketahuin? Diskonnya D-nya 8 ya. Kemudian ini adalah nilai dari Atau accumulated value-nya yaitu si A T atau ya. Kemudian di sini T-nya adalah sama dengan 4. Kalau oke. Nah, berarti gimana nih? Kalau misal nih kita pakai simple dulu deh. Simple interest. Berarti gimana cara nyarinya? Yang dicari itu kan nilai awalnya ya. hmm. Berarti gimana? Berarti 2 juta sama dengan K dikali satu dikurang 8% dikali 4. Oke. Berarti coba dihitung ini berapa nih? Nilainya berarti sama aja kayak K itu adalah 2 jutanya kita bagi dengan satu dikurangin, ini 8% dikali 4 saja ya. Berarti dikurang berapa nih? 32% ya, 0,32. Coba dihitung berapa.
6.250.000. Bentar-bentar. Kayaknya ada yang salah. Bentar. Harusnya kalau misal sebentar ya. Kalau dia amin satu t bentar. Kalau dia amin satu t oh iya. Ini harusnya min satu ya. Pangkat min satu atau bentukannya adalah satu per satu min dt. Ya, mirip kayak yang mana tadi? Yang ini. Nah, gini. Jadi kalau nilai akumulasinya jadinya satu per satu min dt. Jadi kan nilai K-nya itu harusnya lebih kecil ya. Iya, Karena kan dia investasi di awal. Berarti ini harusnya adalah, ya ada yang salah tadi. Berarti K dikali dengan satu dikurangin 8% kali 4 dipangkatkan min satu. Atau sama aja kayak 2 juta dikali satu dikurangin 8% kali 4. Berarti itu 2 juta kita kali dengan satu dikurangin dengan 0,32 ya tadi ya. Nah, iya. ini berapa nih nilainya? 1999 bukan? 199 9, semuanya 9. sembilannya ada 6 terus koma 32. Berarti ya uang investasinya itu gede juga ya 1999. Coba bener nggak itu? Bentar. Dia bilang waktunya 4 tahun. Bentar sebentar. Kayaknya ada yang salah dari rumusnya. Simple in simple diskon itu kalau kita mau cari nilainya itu kan harusnya pakai ini ya. Kan kita mau cari ini sebenarnya kan ya. Mm-mm. Si nilai untuk mencari nilai awalnya gitu ya. Berarti satu min dt. Nah, ini kan kalau misalkan kita mau akumulasinya sebesar satu kan gitu ya. Nah, Mm. kalau misalkan kita tadi nilai akumulasinya adalah 2 juta, maka seharusnya dia itu ya ya harusnya 2 juta dikali satu minus 8% dikali 4. Iya benar, tapi kok gede banget ya? Bentar. Iya ini saya Eh, kayaknya aku salah hitung deh. gimana? Ini hasilnya Hmm? 1.360.000. 1.360.000. Ribu. Iya. Iya sih, makanya tadi saya kaget kok hasilnya gede banget 1.999.000 gitu ya. Sementara harusnya kan ya selama 4 tahun harusnya dia dapat bunga itu lumayan banyak gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti uang yang harus diinvestasikan dia itu nilainya adalah sebesar ini ya. 1.360.000. Nah, berarti kalau nih kita pakai kompon gimana? Berarti nilainya 2 juta itu sama dengan K dikali satu minus 8% 8% pangkat 4. pangkat min 4 ya. Atau sama aja K-nya itu adalah 2 juta kita kali satu dikurang 8% 4%. pangkat 4. Ya enggak? Ya. Ya sama aja sebenarnya kayak bentuknya 2 juta kita kali sama dengan yang ini. Pi pangkat T dan atau satu min D dipangkatkan T ya. Nah, berarti berapa tuh coba dihitung. Ini empatnya tuh positif ya? Iya, kan tadi awalnya negatif jadi positif. Ya. Jadi kayak kan kita mau mencari ininya sebenarnya. Ini kan kalau misalnya nilainya satu ya, kalau misalnya nilainya 2 juta berarti kita kali 2 juta gitu.
Ini dia pakai kompon ya nanti. Berapa dapatnya? 1432 785,92. 1432 tujuh 7. delapan lima koma sembilan dua. Oke, berarti 1.432.000 ya. Mm-mm. Ya, seperti itu sih. Berarti ya jumlah uang yang harus diinvestasikan ya kalau misalnya pakai bunga sederhana dia lebih kecil ya. 1.300.000 dan kalau misalnya pakai kompon dia 1.400.000. Ya lah ya, masih masuk akal. Nah, untuk contoh ini bisa ya. Iya. Kita coba. Oke, nah, yang selanjutnya itu adalah nominal rate of discount. Jadi konsepnya sama sebenarnya dengan yang dia nominal rate of interest. Jadi di sini dia dibayarkan sebanyak M kali dalam satu periode dan dia disimbolkan dengan DM ya untuk M-nya yang lebih dari satu. Nah, maka nanti tingkat diskonnya yang dipakai itu adalah DM per M ya, mirip kayak yang kemarin yang dia bentuknya eh, IM per M gitu ya. Jadi sama saja. Nah, di sini ya kita punya hubungannya adalah satu dikurang D sama dengan satu dikurang DM per M pangkat M. Sorry, ini pangkat minus M ya harusnya. Bentar coba. Iya benar ya. Iya benar. Dia harusnya pangkatnya minus M. Ya. Jadi dia konsepnya sama kayak kalau dia kemarin suku bunga biasa satu ditambah I kan sama dengan apa kemarin? Satu ditambah IM M per per M. M pangkat M M. ya. Nah, kalau misalkan di tingkat diskon, maka dia sebenarnya menjadi satu minus D ya. Kita tinggal mengganti sebenarnya si I-nya itu dengan minus D gitu. Jadi sebenarnya konsep dari diskon itu ya kayak suku bunga tapi dia suku bunganya jadi kayak negatif gitu. Jadi uang kita itu ya tetap sebenarnya berkembang tapi dia pakai suku bunga yang kayak negatif. Nah, jadi kalau misal nih kita penasaran bagaimana asal muasalnya ini, ya sebenarnya sama kayak yang kemarin. Ketika nih misal di waktu ke nol, ini waktu pertama, waktu kedua sampai dengan nanti waktu ke satu. Oke, ini berarti satu per M ya karena kita baginya per M. Nah, ini M. Nah, atau ini satunya ini berarti M per M. Nah, sama berarti pada saat ketika tadi kita misalnya di sini punyanya satu, maka di sini menjadi satu dikurangin DM per M-nya pangkat min satu Iya. ya, karena dia satu satu langkah gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke waktu ke M, berarti kan dia ada sebanyak M kali ya. Mm-mm. Nah, berarti nanti tinggal pangkatnya menjadi pangkat min satu dikali M, yaitu pangkat minus M gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama kayak suku bunga yang kemarin yang sudah kita bahas bagaimana menurunkan persamaannya itu gitu. Jadi asalnya sebenarnya dari sana. Nah, ini kan kalau misalkan dia pakai M kali. Pada dasarnya kan sebenarnya ini sama aja dengan kayak kita menginvestasikan sebesar satu ya dengan tingkat diskon, maka pada tahun pertama dia menjadi satu minus D gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. dari sini juga sebenarnya kita bisa menentukan hubungan-hubungan antara si suku bunga dan juga tingkat diskon. Jadi kalau misal nih bunga dibayarkan di awal tiap-tiap uh, subperiode ya, maka dia disebut sebagai bunga nominal. Kalau misalkan dia dibayarkan di awal, maka dia disebut tingkat diskon. Ya, bedanya di situ. Jadi sebenarnya perbedaan antara si tingkat diskon dan juga tingkat bunga itu adalah pembayarannya di mana gitu. Kalau misalkan dia si bunganya dibayarkan di akhir, maka dia itu tingkat bunga. Kalau misalkan di awal, maka dia tingkat diskon gitu ya, atau tingkat diskon. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya itu sama gitu ya, karena kita punya bahwa sebenarnya satu plus I itu sama dengan satu minus D, ya, ini adalah nilai yang sama sebenarnya. Nah, maka di sini kita juga punya hubungan antara si tingkat diskon dan juga tingkat eh, bunga yang nominal gitu ya. Jadi ketika nih kita ambil lah misalkan satu plus I-nya itu untuk sebanyak M periode atau dia M kali dalam satu tahun. Kemudian tingkat diskonnya sebanyak P kali dalam satu tahun. Nah, maka kita punya hubungan yang ini gitu. Jadi dari sini nanti kita bisa menurunkan lagi nih kira-kira nanti persamaannya itu seperti apa hubungan-hubungannya. Nah, contoh nih kalau kasusnya misalkan
kita ambillah bahwa M-nya itu sama dengan P. Berarti kan kita punya bentuknya menjadi satu plus IM per M, ya, ini sama aja dengan satu dikurang DM per M pangkat min satu, ya enggak? Nah, jadi kalau misal nih, ini kita kalikan, jadi ini kan sebenarnya pangkat min satu itu kayak satu per titik-titik yang ini ya, yang di dalam Ya. ini ya. Nah, atau kalau kita kalikan hasilnya itu harusnya satu gitu. Jadi ketika kita kalikan satu ditambah IM, ya, per M, dikali dengan satu min DM per M, ini dia pasti nilainya sama dengan satu. Nah, dari sini sebenarnya nanti tinggal kita kali-kalikan ya. Kita punya hubungan bahwasanya IM per M kita kurangin dengan DM per M. Ini sama aja kayak kita mengalihkan IM dan juga DM-nya gitu. IM per M kita kali dengan DM per M. Jadi bentuknya ini ya mirip dengan persamaan yang mana tadi ya. Nah ini ketika tadi kita membuat I dikurangin D itu sama dengan I dikali D. Ya, jadi pada ketika dia nominal, maka dia berlaku juga hal yang sama ya, di mana IM dikurang DM per M-nya itu dia adalah IM per M dikali DM per M seperti itu. Oke, untuk ini penurunannya bisa ya. Ya. Nah, yang selanjutnya itu dia terkait first of interest atau laju suku bunga. Jadi dia disimbolkan untuk waktu ke T itu disimbolkan dengan namanya delta T. Nah, jadi sebenarnya ya ketika kita ngomongin laju ya, kalau di konsep matematika kan tinggal turunannya dibagi dengan fungsinya ya. Delta T ini sama dengan aksen T dibagi dengan AT. Nah, kemarin kan kita punya ya bahwasanya AT itu kemarin apa bentuknya? K dikali dengan AT. Oke. Nah, jadi ketika misalkan nih kita turunkan, maka A aksen T ini jadi apa turunannya? Tetap K dikali dengan A aksen T, ya nggak? Iya. Nah, jadi ketika nih kita bagi antara si A aksen T dengan si AT, maka kan sama aja kayak kita membagi dua hal ini ya. Si K dikali A aksen T dibagi dengan K dikali AT. Jadi si K-nya saling menghilangkan. Jadi bentuknya sama aja kayak gini. Jadi si K-nya ini kan harusnya ada nilai K-nya ya. Nah, Iya. tapi karena sama ya kita coret aja. Nah, jadi eh, kita punya hubungan bahwa nih kalau misalkan nih kita integralkan keduanya ini, jadi bukan integral ya. Bentar. Nah, kita pakai konsep turunan. Ya, kita tahu bahwa turunan dari ini turunan eh, d dx dari ln u itu adalah satu per u dikali dengan du dx ya. Kita punya persamaan matematika seperti itu. Nah, jadi ketika kita bentuk yang ini ya delta t-nya ini kan sebenarnya sama saja dengan kita bisa bilang bahwa dia satu per AT kita kali dengan A aksen T, ya nggak? Iya. Nah, jadi sebenarnya kan si ini bentukannya mirip kayak gini, ya. Berarti dia ini sama aja sebenarnya dengan turunan terhadap T dari fungsi ln AT, ya nggak? Iya. Karena kita bisa punya tadi bentuknya kalau misalkan turunan terhadap X dari ln U, maka dia sama dengan satu per U dikali DU per DX. Nah, ini A aksen ini kan merupakan sebenarnya turunan dari si A terhadap waktu T-nya gitu. Nah, jadi dengan cara yang sama sebenarnya juga kita bisa dapatkan nilai dari kalau misalkan kita pakainya adalah Hammond function yaitu A kecil. Nah, dari sini juga sebenarnya kalau nih kan kita udah punya ya hubungannya ini ya. Kalau misalkan kita integralkan masing-masingnya, nah, kita akan punya persamaannya seperti ini. Jadi kita integralkanlah dari 0 sampai T, dari fungsi dr-nya tadi. Maka ini kita integralkan dari 0 sampai T juga. Nah, maka berdasarkan teorema kalkulus kan harusnya integralnya ini adalah si ln dari eh, masukkan substitusi nilainya ya. Jadi ingat kalau d dt integral, sorry bukan d dt ya, d dx ddx integral dari 0 sampai t ft dt itu dia sama dengan fx. Bentar ini 0, oh sorry bukan fx. ddx, oh ya dari ini sampai x ya. Nah, jadi turunan dari integral 0 sampai x ft dt itu sama dengan fungsi fx. Nah, jadi dari sini
Kalau misalkan nih kita integralkan bentuk persamaan yang ini, harusnya nilainya adalah ln dari AR, ya, kita masukkan nilainya T dan juga nol. Berarti kan sama saja dengan ln dari si AT, kita kurangkan dengan ln dari A0. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, ingat kalau misalkan ln dari A kita kurangkan ln dari B kan sama aja dengan apa? Ln A per B kan ya? Mm. Nah, maka kita dapat bentuknya menjadi ln dari AT per A0. Nah, ingat kalau A0 ini nilainya berapa A0? Kak ya? Bener nggak? Nah, Jadi kita bisa tulis juga dia sebagai ya ln dari AT-nya kita bagi dengan K. Nah, jadi kalau misalkan nih ternyata tadi sampai di sini ya kita eksponensialkan masing-masing ya. Jadi ini kita terapkan eksponensial. Jadi kan ini menjadi eksponensial dari integral yang ini tadi. Kemudian ini otomatis ln dari eksponensial itu kan dia nilainya dirinya sendiri ya. Jadi ingat aja konsep exp dari ln x itu sama dengan x. Kemudian ln dari exp x juga itu sama dengan x. Ya. Nah, jadi nilainya itu tetap dia menjadi A0 per eh, AT dibagi dengan A0. Atau kalau misalkan kita pakai A kecil tadi, berarti kan harusnya dia tetap menjadi A kecil T dibagi dengan A0 ya. Nah, ya. di mana si A0 yang di sini itu nilainya berapa? Satu, ya nggak? Nah, jadi kita punya bahwa AT itu dia nilainya adalah E pangkat integral 0 sampai T d delta R dr. Berarti kalau misalkan kita mau mencari AT gimana persamaannya? Ya tinggal kita buat K dikali E pangkat integral 0 sampai T delta R dr ya. Jadi kita tinggal menambahkan K-nya saja gitu. Karena kemarin kan kita juga sudah punya hubungan apa? Kalau misalkan AT itu adalah K dikali dengan A kecil T. Mm. Nah, jadi di sini juga kita bisa turunin sih sebenarnya hubungannya. Nah, pertama nih, kan kita punya bentuknya tadi seperti ini ya. Delta T itu adalah A aksen T dibagi dengan AT. Nah, kalau misalkan saya pindahkan si AT-nya ke atas ini, berarti kan menjadi AT dikali dengan delta T itu sama dengan A aksen T. Nah, kalau misalkan kita ambil integralnya dari 0 sampai N, berarti kan kita punya nih, integral 0 sampai N, AT dikali delta T dt itu sama dengan integral 0 sampai N dari A aksen T dt. Di mana turunan, integral dari turunan itu kan dia adalah fungsinya itu sendiri, yaitu AT ya. Dimasukin di N dan juga 0. Berarti kan sama aja dengan AN dikurangin dengan A0. Nah, di mana tadi A0-nya itu kan nilainya adalah K ya, Mm. investasi awalnya. Berarti kan bentuk delta integral ini tadi itu adalah KN dikurangin dengan K. Nah, jadi ketika misalkan nih ternyata si force of interest-nya itu konstan pada interval waktu tertentu tadi, maka si tingkat bunga efektifnya juga akan menjadi konstan pada interval waktu tersebut. Jadi, kita bisa bilang bahwa si E pangkat integral 0 sampai N delta T dt itu dia menjadi E pangkat N delta. Jadi setiap waktu dia sama. Jadi ibarat kata nih, kalau misalkan kita pakainya kayak suku bunga majemuk kan kalau misalkan di waktu ke nol kita punya satu, waktu pertama menjadi satu plus I. Di waktu kedua menjadi satu plus I kuadrat, ya nggak? Ya. Nah, jadi hal yang sama sebenarnya berlaku nih. Kalau misalkan nih di waktu ke nol dia sebesar katakanlah tadi satu, ya, berarti di waktu ke pertama dia menjadi E pangkat delta. Di waktu kedua E pangkat 2 delta. Nah, kalau di waktu ke N berarti kita punyanya jadi apa? E pangkat delta N atau N delta, ya nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi, nah ini itu sama aja lah dia dengan nilai akumulasi pada waktu ke N ya tadi ya. Mm. Ya, ini kan kita menghitung tadi nilai akumulasi pada waktu ke N. Nah, di mana kalau misalkan kita kaitkan tadi ke bentuk yang satu plus I, ini bentuknya kan menjadi satu plus I pangkat N ya tadi ya, Iya. kalau kita pakai kompon interest. Nah, artinya apa? Artinya E pangkat N delta ini sama dengan satu plus I pangkat N. Kalau misalkan si deltanya itu konstan setiap waktu, ya sama dengan delta untuk setiap waktunya tadi. Nah, berarti kan kita punya nih hubungan apa? Ya, kalau kita coret nih N-nya.
Berarti kan kita punya E pangkat delta sama dengan satu plus I, ya nggak? Ya. Dari persamaan yang ini juga nih, dari satu plus I, ini kan sama dengan E pangkat delta. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh nih, bahwa apa? Kalau kita mau cari I, berarti kan kita tinggal pindahkan si satunya, ya nggak? Mm-mm. Jadi kita punya I itu adalah E pangkat delta dikurangi dengan Satu. satu. Nah, kemudian kalau misal nih dari fungsi persamaan yang ini, kalau misalkan kita len kan dia, berarti kan kalau len dari E pangkat delta, ini kan sama dengan len dari satu plus I. Ya, nah ingat tadi ketika len dari eksponen, maka itu adalah pangkatnya sendiri, yaitu delta. Nah, jadi delta itu adalah len satu plus I. Nah, jadi dari sini kita punya hubungan baru lagi nih, antara si tingkat suku bunga dengan laju dari suku bunganya itu, yaitu delta sama dengan len satu plus I. Seperti itu. Oke, untuk rumusan yang ini bisa dipahami penurunannya? Bisa, tapi eh, pusing aja lihatnya. Iya, memang karena emang banyak ya, jadi emang agak pusing sebenarnya melihatnya karena emang banyak sekali rumusnya. Jadi yang penting tadi dipahami adalah bagaimana konsep dasarnya tadi. Jadi sebenarnya yang dipahami itu adalah si proses dari gambar diagram waktunya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita pakai suku bunga kompon interest kan dia bentuknya seperti ini ya. Nanti tadi kalau misalkan dia pakai diskon kan menjadi awalnya satu, kemudian apa? Satu min D iya satu min D ya kemudian dan seterusnya sampai dengan satu min D pangkat N kan gitu ya tadi ya Nah, bentukannya jadi itu sebenarnya yang perlu dipahami dari situ jadi mereka itu sebenarnya kan sama nilainya jadi dari situ kita bisa temukan hubungan. Nah jadi contohnya nih kayak gini nah kita bisa menemukan hubungan tadi kita tahu bahwa kalau misalkan satu plus IM per M pangkat M ini kan dia sama dengan satu plus I benar nggak? ya. Nah, di mana satu plus I ini kan sama aja kayak pi pangkat min satu, ya. Kenapa? Karena pi itu kan dia adalah apa? Satu per Satu satu plus. plus I. Jadi kalau kita balik posisinya, satu plus I kan sama dengan satu per pi I. atau pi pangkat min satu. Nah, kemudian tadi juga kita sudah punya hubungan bahwa apa? Pi itu dia sama dengan satu min D. D. Nah, berarti tadi kita juga sudah punya nih hubungan bahwa kalau satu min D itu sama dengan ya ini pangkat min satu ya sama dengan ya satu min dp per p pangkat dengan minus p. Nah, di mana tadi satu plus i ini juga nilainya sama dengan e pangkat delta. Berarti kita bisa gunakan hubungan apapun dari mereka ini ya bergantung dari kondisi yang pengen kita ketahui. Jadi contoh nih, misal kalau diberikan informasi terkait tingkat diskon, misal diketahui D itu adalah misalnya 4% begitu ya. Nah, Ya. berarti kan kalau misalkan kita mau mencari misalkan adalah deltanya itu berapa, ya kita tinggal gunakan hubungan antara yang ini dengan yang ini. Berarti gimana tuh? Jadinya satu dikurang 4% pangkat min satu itu sama dengan E pangkat delta. Delta. Berarti si deltanya itu adalah ln dari ini ya nggak? Ya. 0, ini kan 4% itu adalah 0,04. Berarti satu dikurang itu 0,96 ya Mm-mm. pangkat min satu. Nah, jadi nanti ini tinggal dihitung berapa nilai si deltanya. Kayak gitu. Jadi informasi ini berguna ya dengan ketika nanti kita melihat bagaimana kasus-kasusnya. Kalau misalkan memang kita mau membutuhkan hubungannya, ya kita tinggal gunakan hubungan yang sudah ada. Nah, catatan tambahannya, kalau untuk dia tingkat suku bunga dan juga diskon sederhana, maka berlaku kesamaan seperti ini. Di mana I dibagi satu plus IT itu sama dengan D dibagi dengan satu min DT. Tuh ya. Nah, coba mungkin oke, kita lihat ke contohnya dulu deh. Implementasi terhadap soalnya. Oke, coba dibaca soalnya, apa kata soalnya di sini? Bukan akumulasi value dari 2 juta. Hmm. Terus yang diinvestasi untuk 5 tahun. Terus ininya 5%. Force of interest-nya 5%. Berarti diketahui apa nih? Si 2 miliar rupiah ini apa? K-nya ya? Iya, benar. K-nya dia adalah 2 juta rupiah. Kemudian berarti ini 5 tahun adalah N-nya ya. N-nya Iya. adalah 5 tahun. Kemudian di sini first of interest berarti deltanya konstan ya.
dia hanya dalam satu nilai yaitu 5%. Nah, ditanyanya itu berarti nilai apa? A5 ya. Ya, Nah, berarti cara nyarinya gimana tadi? Kalau misalkan A5 berarti kita pakainya apa? E pangkat N delta, ya nggak tadi persamaannya? Yang ini. Nih, ketika tadi dia nilainya sama, maka AN itu kan sama dia dengan E pangkat N delta. Nah, karena kita sudah punya nilainya, berarti ya ini kalau misalkan mau ditulis sebagai EXP dari N delta juga boleh sebenarnya ya. Biar mungkin nggak banyak pakai pangkat-pangkat. Nah, ini berarti N-nya berapa? Tadi 5 dikali dengan deltanya berarti 5%. Oh, sorry, lupa. Kalau misalkan ini kan dia 2 juta ya, berarti kita kali 2 iya. juta dulu. 2 jutanya harusnya ada di depan. Sorry. Kita tulis sebagai 2 juta dikali dengan EXP dari 5% dikali dengan 5. Berarti 2 juta kita kali dengan EXP dari berarti 25% ya, 0,25. Nah, ini tinggal dihitung berapa tuh nilainya. Berapa? Ketemu? Kan nyari EXP-nya itu di kalkulator gimana? eh ada simbol E nggak di kalkulatornya? Jadi E pangkat gitu. Enggak, harusnya kamu pakai kalkulator HP atau kalkulator Hasil saintifik. saintifik. Harusnya kayaknya cukup tekan, eh, saya juga lupa, udah lama nggak pakai kalkulator. Coba kalau pangkat itu, pangkat 0,25. Kalau Atau dia kalau enggak, berarti dia harusnya tekannya nanti langsung dia 0,25 gitu. Saya juga lupa nah, pakai kalau kalkulator saintifik. kalau E pangkat 0,25 dikali 2 juta itu hasilnya 2.568,0,50. Oke, bentar. Oh ya, benar. 2 juta lima Lima ratus enam delapan lima nol puluh lima puluh koma delapan empat ya, Iya, benar. Berarti tadi ini cara ngitungnya EXP-nya pakai yang mana? Pangkat atau yang ini? yang pangkat. Oke, yang pangkat ya. Saya juga lupa, udah lama nggak pakai kalkulator. Oke, aman ya kalau soalnya masih Ya, kayak gini ya. ya, Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita bahas soal-soalnya? Sejauh ini terkait materinya dulu deh gitu. Sebelum kita nanti bahas soal-soalnya itu kayak gimana, sama mungkin nanti kita akan coba bahas deh soal kuisnya kemarin. apa ya? Untuk materinya aman ya berarti ya, paham ya? Ya, ya. Oke. Oke deh, coba deh ini dicoba dulu kira-kira gimana nih apa yang dikasih tahu di soalnya. Apa yang dicari? Ini K-nya itu 200 ya. Wah, Mhm. Coba dibaca dulu soalnya. Berarti find the effective rate of discount. Berarti kan tentukan tingkat diskon efektif mm-mm. with a payment of $200 immediately. Immediately itu berarti apa? Berarti kan sebenarnya immediate itu kan sekarang ya nggak? Apa arti immediately? Iya, sekarang. Berarti di sini dia bayarnya 200, terus katanya kan 1 year from today. Berarti kan 1 tahun dari sekarang, ya nggak? Hmm. Berarti di waktu pertama dia itu adalah bayarnya Terus 300 gitu. Nah, will accumulated to 600 2 years from today. Berarti pada tahun kedua nilainya itu menjadi 600.
Nah, jadi nilai si akumulasi dari kedua pembayaran ini tadi dengan tingkat efektif diskon berapa biar dia hasilnya 600. Berarti gimana cara mencarinya tuh? Berarti kan kita cari dulu nilai akumulasi dari yang 200 ini selama 2 tahun. Gimana? Kan gitu Iya. kan ya? Gimana tadi Ya. rumusnya mencari nilai akumulasinya? Hmm. Jadi 200 dikali dikali apa? Kalau 200-nya. Kalau dia Ya. Eh, ini kita masih pakai diskon ya, belum hmm, cost of interest. Gimana berarti? 1 dikurang B, yang itu bukan Satu dikurangin dengan D pangkat min T. hmm, min kenapa minus T? Satu min D pangkat minus T-nya berapa berarti? Dua ya? Iya. Nah, ditambah dengan apa? Saat, Di- berarti 300 1 min D pangkat min min satu satu sama dengan 100. 600. Oke. Nah, berarti kalau begini gimana cara kita mencari nilai D-nya? Berarti biar gampang kita kali dengan 1 minus D pangkat 2 ya. Biar ini tidak ada pangkat yang negatif ya nggak? Ya. Berarti ini kita punya 200 ditambah 300 1 min D itu dia sama dengan 600 1 min D kuadrat. Nah, berarti kan kita eh, bisa menfaktorkan ya. Kita bisa misalkan bahwa misal X itu adalah 1 minus D. Berarti kan ini persamaannya menjadi 200 ya ditambah 300X itu sama dengan 600X kuadrat ya nggak? Ya. Atau kalau misalnya kita bagi 100 semuanya, berarti kita dapat apa? Dua. 2 tambah 3X sama dengan 6X kuadrat. Nah, bisa nggak ini diselesaikan? Berarti 6X kuadrat dikurang 3X min 2 sama dengan 0. Berarti gimana cara mencari nilai X-nya? Berarti rumus ABC apa? Minus B berarti 3 plus minus akar dari B kuadrat berarti 9 ya. Minus 3 Ya. kuadrat dikurangin dengan 4 dikali 6 dikali minus 2. Berapa tuh? 48 ya. Ya. Berarti ditambah dengan 48. Kita bagi dengan 2 dikali 16. 2 kali 6. Yaitu 12. Berarti berapa nih? Tentunya kita ambil yang positif ya. Ya. 3 ditambah ini akar berapa? 57 ya. Ya. Akar 57 per 12. Akar 57 nggak bisa nggak didapetin nilainya? Sa- Ada nggak itu nilai dari si akar 57? Jadinya Kayaknya, malah 7,54. kayaknya prima nggak sih? Iya. Iya. Ya kita biarin lah gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari X, kita kan mau cari D ya. Kita udah Iya. punya nilai X-nya. Berarti mencari nilai D-nya gimana? Berarti kalau si D, itu kan tinggal kita pindah ya posisinya, ya nggak? Ya. Berarti D itu adalah 1 dikurang X. Berarti sama aja dengan, ya ini, 1 dikurangin ini. 1 dikurangin dengan 3 ditambah akar 57 dibagi dengan 12. Berarti sama aja dengan berapa tuh? Sama aja dengan, berarti kan 12 dikurangin 3 itu berapa? 9. Iya. 9 dikurangin akar 57 dibagi dengan 12. Ya. Ini akar 57 harusnya nggak nyampe 8 ya. Tadi 7 koma ya. Mm-mm. Berarti ya masih masuk akal ya nilainya ya. Masih positif D-nya. Nanti kalau misalnya mau dihitung ya silahkan. Kalau misalkan mau ditetap bentuknya seperti itu ya juga boleh. Kalau mau dihitung ya berarti nanti tinggal dihitung aja nilainya berapa. Harusnya harusnya kecil ya nilainya. Mm-mm. Untuk yang ini aman ya.
Iya. Oke, kita coba lihat soalnya ini. Coba, nah ini, coba soal yang ini. Apa kata soalnya? Eh, amount of interestnya itu kan di Hmm. 1 tahun itu 336. Oke. Terus eh, nilainya itu sama kayak amount of discount 300. Hmm. Harus cari A-nya. Oke, berarti sebenarnya maksudnya adalah jumlah bunga dalam 1 tahun itu sebesar 336 dari suatu investasi sebesar A, gitu kan? Ya, Maksudnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, tentukan A. ya, tentukan nilai A-nya. Kalau misalkan dia ekuivalen ya nilainya. Bentar, mana nih? Berarti gimana tuh cara mencarinya? Berarti kalau jumlah bunga itu kan berarti sebenarnya misal nih ketika saya misalkan punyalah waktu ke nol saya investasi sebesar A. Nah, berarti kan pada waktu pertama dia menjadi apa nilai akumulasinya? 336. Oke, betul. Kita pakai rumusan umum berarti A ditambah I dikali A, ya nggak? Ya, Nah, berarti kan jumlah bunganya sebenarnya siapa? Yang I ini dikali A. A kan ya? Iya, Nah, berarti kan kalau misalkan kita pakai interest, berarti kan jumlah bunga yang dimaksud si 336 ini adalah I dikali dengan A, ya nggak? iya, Nah, berarti kalau kita pakai diskon, berarti apa? I dikali D dikali A itu sama dengan 300. 100. Nah, bisa nggak ini kita dapetin nilai A-nya? Gimana kira-kira caranya? Kita kan punya ya hubungan tadi apa? Hubungan I dengan D tadi apa hubungannya? D itu sama dengan I per 1 plus I, ya nggak? Iya, Nah, berarti kalau misalkan nih kita mau pakai kepersamaan yang ini deh. Berarti kan D-nya kita ubah tuh menjadi apa? I dibagi dengan 1 plus I, ya, kita kali dengan A. iya. Nah, ini sama dengan 300. Dari sini kan kita bisa peroleh ya bentuk A-nya itu berarti gimana? A-nya kan sama aja dengan 336 kita bagi dengan I. Bener nggak? Iya. Nah, jadi kalau kita ganti I dibagi 1 plus I dikali dengan 336 dibagi I, ya ini sama dengan 300. Berarti ini bisa dicoret. Jadi kita punya bentukan dari 1 plus I-nya itu kan kita balik ya berarti si 336 dibagi dengan 300, ya nggak? Iya. Nah, berarti ini berapa nih 336 per 300-nya? 1,12. 1,12. Berarti nilai dari I-nya adalah 0,12. Nah, karena kita mau mencari nilai A, berarti kan ya udah kita masukin aja berarti 336 dibagi dengan 0,12. Berapa tuh hasilnya? 2.800. Iya, berarti nilainya adalah 2.800. Jadi nilai si A-nya itu investasinya adalah 2.800. Udah kayak gitu doang. Oke. Untuk soal ini aman? Aman deh, kan? Bisa? Bisa. Berarti kita kalau misalnya udah nemu salah satunya itu nggak perlu dicari ya kan? Ya, Hmm. apa gimana? Kan kita cuma mau tahu nilai eh, si A-nya itu berapa. Jadi kita boleh pakai sesuai dengan yang kita inginkan. Misal nih, kalau tadi Risma mau pakainya mencarinya pakai yang ini, berarti kan si I-nya di sini kita ubah dalam bentuk D. Ya. Kalau I itu kan dia apa berarti bentuknya? Berarti D Ya. dibagi 1 min D, ya nggak? Hmm. Nah, kita juga boleh pakai persamaan ini untuk menentukan nilai eh, si D-nya gitu.
Jadi ketika tadi kita menggunakan D kan kita mendapatkan nilai I. Kalau kita nanti pakai yang ini, maka kita dapat nilai D. Nanti tinggal kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan nih, kan udah dapat nih I-nya. Berarti kan kita bisa dapat nilai D-nya ya. D-nya berapa? Berarti kan 0,12 dibagi 1,12 ya nggak? Kan I dibagi dengan 1 plus I. Sama dengan berapa nih? Coba dihitung. 0,107. 107. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai persamaan yang ini, berarti A-nya kan adalah 300 dibagi dengan D, ya nggak? Ya, 300 dibagi 0,107, berapa tuh nilainya? Harusnya sama. 2.803.000. 803 Tiga. ya, beda beda dikit lah ya. Beda selisih ini berarti ada perbedaan di koma. Mungkin tadi ini benar-benar 107 atau Enggak, masih ada? panjang. Oh, masih panjang. Nah, itu tadi karena di sini ya maka harusnya ini nilainya itu ya sudah mendekati 2800 gitu ya. Maka ketika tadi kita tambahin nih angka belakang komanya, maka ya ini harusnya nilainya semakin kecil gitu ya. Jadi sebenarnya ya sama aja hasilnya gitu. Jadi ya kita nggak perlu cari pakai dua-duanya itu. Cukup kalau misalkan karena tujuan kita hanya mau cari tahu nilai, kita cukup pakai salah satunya saja gitu. Begitu. Aman soal yang ini? Aman. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, nah coba nih dibaca soalnya apa katanya. Find the present value of $5.000 to be paid at the end of 25 months at the rate of discount of 8% convertible quarterly. Oke, assuming compound discount throughout, kemudian assuming simple discount during the final fraction period. Gimana nih? Berarti pertanyaannya kan sebenarnya adalah tentukan eh, present value ya ditanya ya. Present value dari 5.000 yang eh, apa nih? By the end of 25 month berarti 25 bulan. Ya. Oke. Jadi berarti kan selama ini ya dari waktu ke nol ini kan kita punya present value ya. Nah, di waktu ke 25 bulan maka nilainya menjadi 5.000 kan gitu ya. Ya, Nah, diketahui di sini dia diskonnya itu convertible quarterly. Berarti apa yang diketahui di sini yang 8% ini? kayaknya 4. Hmm, ya, berarti ini nilai 8% ini nilai dari si 3 bulan. D berapa? D4 ya. Iya. Iya, berarti kalau misalkan kita pakai asumsi bahwa dia kompon diskon sampai akhir, berarti kan sama aja kayak si present value-nya itu adalah si 5.000 kita kali dengan 1 minus D pangkat, kan harusnya dia pangkat 25 ya. Ya. Nah, tetapi karena di sini kita pakai suku bunganya, sorry, diskonnya itu dia convertible quarterly, berarti ini menjadi 5.000 satu dikurangin D4 per, sorry, kalau dia convertible itu berarti kan dia 3 kali ya. Berarti di sini kita bagi 4. Nah, berarti pangkatnya jadi berapa? Kalau 25 bulan itu berarti menjadi 25/3 ya. Ya enggak? Ya. Karena kan ini kan 25 bulan. Sementara di sini kan yang ini kan dia kalau 4 ini kan apa? 3 bulan ya. Mm-mm. Per 3 bulan. Berarti kan dia si 25 itu kita bagi sama 3 bulan. Nah, kita tinggal masukin nih nilainya. Berarti 5 juta, 5 juta, 5.000 satu dikurang, berarti ini 2% ya. Ya. Berarti satu dikurang 0,02 pangkat 25/3. Nah, ini tinggal dihitung coba berapa nilainya.
2.112.632. Yakin? Sebentar. 5.000 dikali, berarti kan 1 dikurang 0,02 itu 0,96 ya? 0,098. Eh, 0,98. Kalau saya dapatnya itu Ya, 4225,27 nilai sekarangnya. Coba dihitung ulang. Sama nggak? sebentar. Hati-hati dalam menaruh tanda kurung kalau misalnya pakai kalkulator biasa. Kalkulator saintifik itu kadang dia nggak sesuai, jadi beda hasilnya. Iya Kak, ini 4225. Ya, sama ya. Oke. Nah, kemudian yang B dibilang assuming simple discount during the final fractional period. Jadi maksudnya dia menggunakan diskon sederhana pada waktu fraksional. Jadi ketika kalau kita bilang 25 bulan ini berarti kan dia berapa quarter? 25 kita bagi 3 hasilnya berapa? 8 8,3. sisa satu, ya nggak? Bener nggak? Iya. Nah, berarti kan berarti kalau misalkan kita mau pakai simple discount pada final fraction, berarti kan maksudnya final fraction ini adalah sisanya ini yaitu 1/3, ya nggak? Jadi kan ini eh, kita pakai quarterly, pakai 8, berarti kan 8 kali tuh, 8 quarter. Nah, sisanya kan berarti ada 1/3, ya nggak? Iya. Nah, berarti ya kita tinggal gunakan berarti dia rumusnya jadi 5.000 dikali sama ini satu minus eh, berarti kita pakainya adalah kita langsung pakai ini ya D4/4 yaitu berapa tadi 2% ya. Mm. Nah, pangkat tadi berarti kan ini kita sebanyak 8 periode ya kuarternya ya. Ini pangkat 8 kemudian kita kali dengan satu dikurang. Nah, kalau dia simple diskon tadi bentuk rumusnya gimana? Kan adalah satu dikurang D dikali T ya. Iya. Nah, karena di sini T-nya itu dia adalah sisanya tadi, yang 1/3 berarti menjadi ya 2% kita kali dengan 1/3. Iya. Sudah, ini tinggal kita hitung pakai kalkulator berapa nilainya. Coba dihitung. 5.000 berarti ini sama aja kayak 5.000. Kemudian ini berarti 0,98 pangkat 8. Lalu ini satu dikurang 2%/3. Berarti kan kalau 2 dibagi 3. Besar banget angkanya ya. 2% kita bagi dengan 3. Dikurangkan dengan... Berarti hasilnya sekitar itu 0,993 pangkat 1 saja. Nah, ini kalau dihitung berapa dapatnya? Dapat nggak? Sebentar. Harusnya nggak jauh sih dari sini. Yang paling beda di koma aja gitu. 4.224. 422 4. 4 aja Iya. atau ada lagi? 0,038407. Oke, 0,3. Berarti sebenarnya ya deket lah ya, cuman beda di Iya. koma gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai ini kan saya ambilnya cuma 3 angka ya. Kalau misalnya kita Ya. ambil lebih banyak, harusnya nilainya makin gede. Jadi harusnya nilainya sudah dekat dengan 4.225. Oke, untuk contoh ini paham? Paham. Oke, kita coba lihat nih contoh lainnya. Nah,
Apa nih kata soalnya? Apa kata soalnya di sini? Eh, Jadi cari akumulasi. Cari A, akumulasi, Oke, pakai A dia pakainya apa? simple interest. I-nya 10%. Ya, Oke, kalau B dia pakainya apa? diskon Diskon lima 5%. persen. Oke, dia bilang find the point in the time, berarti tentukan titik waktu ya, di Ya, mana force of interest dari kedua ini adalah sama. ya. Berarti kan kita mau mencari kapan ya, pada kapan interestnya sama. Berarti kan kita pengen cari delta A itu sama dengan delta B, ya enggak? Mm, mm, Berarti kalau delta A itu gimana? Kalau misalkan dia pakainya adalah simple interest, itu gimana tadi hubungan deltanya? Berarti Apa hubungan dari simple interest dengan delta? Tadi kita punya hubungannya delta itu sama dengan ln dari satu plus I ya. iya. Kemudian kalau dengan D tadi hubungannya apa berarti? Mana tadi hubungannya? Nih, E pangkat delta berarti satu min D pangkat min satu, atau deltanya berarti ln dari ini. Ya, berarti deltanya ini sama dengan ln dari 1 min D pangkat min satu. Nah, kita kan mau mencari tahu itu dia kapan di mana dia sama, ya nggak, Mm, nilainya. Jadi, istilahnya kita nggak tahu nih sebenarnya si akumulasi A dan si B ini dianya sampai kapan nih, sampai waktu kapan gitu ya. ya. Nah, berarti gimana tuh cara mencarinya? Kalau kita mau cari tahu nilai T-nya. Berarti kalau itu pangkat delta A. Oke, karena di sini kalau kita lihat-lihat harusnya dianya itu karena di sini dia simple interest ya. Berarti kita coba ke bawah fungsinya dulu ya, fungsi akumulasinya. Berarti kalau misalkan akumulasi dari si A itu kan harusnya adalah 1 ditambah dengan 10% dari T ya, Iya. 0,1 T. Berarti kan fungsi dari perkembangan uangnya seperti ini. Berarti Mm, dari sini kalau turunannya gimana? Tadi kan definisi dari si delta itu kan turunan dari ini, si A-nya kita bagi dengan si A-nya. Berarti turunannya ini apa? 0,1 ya? iya. 0,1. Nah, jadi dari sini kita peroleh si delta AT-nya ya, waktu ke T dari si A itu adalah 0,1 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 T. Iya. Nah, kalau si B berarti gimana? Ini kan bentuknya adalah 1 dikurangin dengan 5%, berarti 0,05 eh, T ya, pangkat min satu. Dia Mm, pakai simple diskon di sini ya. mm, Nah, berarti kalau kita turunkan, turunannya ini gimana nih turunannya? Harusnya turunannya ini adalah min 1 kita kali dengan turunan di dalam ini ya, mm, konsep turunan. Berarti kan turunannya ini harusnya adalah min satu dikali dengan turunan yang di dalam sini terhadap T, berarti kan min 0,05 dikali dengan si ini dipangkatkan min satu kurang satu, berarti satu dikurang 0,05 T pangkat min 2. Ya, turunannya berarti itu sama aja dengan 0,05 kita bagi dengan satu dikurang 0,05 T dikuadratin. Ya enggak? iya. Bentar.
Kalau eh, T sebentar tadi dia ya benar ya harusnya satu min satu satu dikurang 0,05 T diturunkan itu adalah min 0,05 T 0,05 kemudian satu dikurang oke iya benar ya. Nah, jadi dari sini kan tadi kita pengen waktu T-nya itu mereka sama ya. Berarti kita Iya, mau mencari 0,1 dibagi satu plus 0,1 T ini sama dengan 0,05 kita bagi dengan satu dikurang 0,05 T. iya, iya, Nah, ini T-nya berapa? Kan tinggal kita selesaikan ya sebenarnya persamaannya ya nggak? iya. Sebentar, sebentar. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini kan masih turunannya ya. Belum Mm-mm. kita cari deltanya ya. Sorry, sorry, sorry. Delta TB-nya berarti gimana? Kan harusnya kita bagi yang ini dengan yang ini ya nggak? Iya, Oke, berarti bentar. Ini berarti kita bagi 0,05 ini dengan yang ini. Berarti sisanya berapa tuh? 0,05 dibagi pangkat satu aja ya. Satu iya. dikurang 0,05 T. Ya enggak? Mm-mm. Nah, ini bukan pangkat 2 ya. Karena kita belum bagi tadi ternyata. Nah, ini tinggal kita selesaikan aja sebenarnya. Caranya gimana? Kali silang aja ya. Mm-mm. Ini kita kali silang. Berarti 0,1 dikali 1 min 0,05 T sama dengan 0,05 dikali 1 plus 0,1 T. Nah, coba kamu selesaikan. Kira-kira dapet T-nya berapa? Kan ini tinggal diselesaikan aja ya. Tinggal kali-kalikan kurangkan gitu. Ketemu? Belum. Kayaknya 5 bukan sih? Iya, benar. Jadi dapat T-nya itu sama dengan 5. Paham ya? Iya. Oke, kita lihat contoh ini. Oke, ini soal terakhir. Oke, an investment is made for 1 year in a fund whose accumulation function is a second degree polynomial. The nominal rate of interest earned during first half of the years is 5% convertible semi-annually. The effective rate of interest earned the 4 and 3 years adalah 7%. Oke, ini tentukan delta 5. Oke. Jadi di soal ini dikatakan diketahui bahwa
Fungsi akumulasinya itu adalah second degree polynom. Berarti kita bisa bilang bahwa AT-nya itu adalah apa? AT kuadrat ditambah BT ditambah dengan C, ya nggak? Polinom biasa. Polinom derajat 2. Ya, ini kan polinom derajat 2 karena pangkat tertingginya adalah 2 gitu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa nilai dari A0 itu dia nilainya apa? Satu, ya nggak? Iya, Berarti kan satu sama dengan ini A dikali nol kuadrat ditambah B dikali dengan nol ditambah dengan C. Berarti apa yang kita peroleh di sini? cek. C-nya pasti sama dengan satu gitu ya. Jadi sekarang kita punya bentuk dari AT-nya itu adalah AT kuadrat ditambah BT ditambah dengan satu. Nah, berarti sekarang kita perlu mencari bagaimana nilai A dan B dari informasi yang sudah diketahui. Nah, katanya apa nih di sini? The nominal rate of interest earned during the first half of the years is 5% convertible semi-annually. Berarti apa tuh katanya? Tapi eh, Tingkat bunga nominal setengah tahun pertama ya, ya setengah tahun pertama 5%. 5%. Convertible semi-annually. Berarti itu nilai dari A berapa? Kalau misalnya kita mau cari nilai A-nya, T-nya berapa? Berapa? 5 ya, 0,5 ya. Benar ya? Iya. Nah, ini sama saja dia dengan apa? Berarti kalau kita masukkan ke persamaannya, berarti A dikali 0,5 kuadrat ditambah B dikali 0,5 ditambah satu. Ini sama dengan berapa berarti dia nilai akumulasinya? Satu ditambahin dengan 5% convertible semi-annually. Berarti berapa? 2,5% ya enggak? Oh, 2,5% kan? Kan dia 5% convertible semi-annually. Berarti kan ini adalah nilai Iya, dari I2, ya enggak? iya, Berarti kan ketika kita bagi dua menjadinya apa? Dua setengah ya. iya. Karena dia 5% convertible semi-annually. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh persamaan apa nih? Berarti ini 0,25 A ditambah 0,5 Ini. B ditambah satu sama dengan, oke. Ini ada satu ditambah dengan 25. Berarti ini berapa? 0,25 juga. 1,025 ya enggak? Bisa nggak nih kita sederhanain lagi? Berarti kita punya, kalau saya bagi nih, masing-masingnya, oke ini si satunya ini kita pindahin aja lah ya. Jadinya Ya. habis. Jadi sisa adalah 0,25, 2,5% itu 0,025 kan ya? Iya. Nah ini kita bagi berapa nih kira-kira? Bagi dengan 0,025 deh. Hmm. Coba dibagi berapa nilainya? Jadi 0,25 dibagi 0,025. 10. 10. A. Iya. Berarti 10A tambah 20B. 20B sama dengan satu ya. Eh, ya, 1. Nah, oke ini plusnya kita hilangin aja ya. Nah, ini kan udah dapat nih persamaan. Nah, kita pakai informasi yang berikutnya apa katanya? The effective rate of interest earned for the answer years itu adalah 7. Berarti apa itu nilai dari apa? Tahunnya berapa? Satu ya. A1 kan ya. Kalau Ya. misalkan dia answer years ini berarti kan 1 tahun. Berarti kita bisa cari AT1-nya atau A1-nya. Berarti A1-nya apa persamaannya? Pakai yang A 1. kita Oke. kali dengan satu kuadrat ditambah B B. kali satu kuadrat ditambah dengan 1. satu sama dengan berarti kan 1 plus 7% ya nggak? Iya. 1 plus 7%. Nah, berarti kan ini bisa dicari satunya ya. Berarti kita punya apa di sini? A ditambah B sama dengan Iya, sama 07. A plus B sama dengan 7% ya. Ya. Kalau misalkan kita selesaikan nih persamaannya, berarti kan kita punya dari sini bentuknya A itu adalah 7% kita kurangin dengan B ya. Iya. Biar kita bisa cari nilainya kita masukkan ke sini. Berarti 10 kita kali dengan 7% dikurangin dengan B
ditambah 20B itu sama dengan satu. Oke, berarti berapa tuh nilainya? Jadi 10 dikali 7% itu berapa? 70% ya. Ya, Nah, dikurangin dengan 10B ditambah 20B disama dengan satu. Berarti ini kayak 70%, yang ini berarti plus 10B ya, ya, sama dengan satu. Nah, berarti kalau misalkan 10B itu sama dengan 30% ya enggak? ya, Nah, berarti B-nya sama dengan 3%, ya ya, enggak? ya, Nah, oke, B-nya 3%. Berarti dari sini kita bisa peroleh A-nya itu berapa persen? Kan A plus B-nya 7%. Berarti ini 4%. persen. Nah, berarti bentuk dari AT-nya itu sama dengan apa? 4% T ditambah, berarti 3% ya. 3% T, ini sorry, kuadrat ya. Ditambah dengan satu. Yang mau kita cari sebenarnya tadi apa? Delta 5 ya. Nah, Iya, berarti kita cari turunannya ini. Turunannya ini berapa? Berarti kan 2 dikali 4% T ditambah 3%, ya nggak? iya, Nah, berarti kalau tadi delta T tadi apa rumusannya? A aksen T kita bagi dengan AT, ya nggak? iya. Berarti kita masukkan nilainya, berarti A aksen T-nya adalah ini, kita bisa tulis sebagai 8% ya. Mm-mm. 8% T ditambah 3% kita bagi dengan 4% T kuadrat ditambah 3% dari T ditambah satu. Nah, ini kan kalau waktunya T, nah tadi kita mau cari nilainya apa? Delta 5. Kita Iya, masukin deh T-nya 5. Coba dihitung berapa kalau dimasukin T-nya 5. Berarti 8% kita kali 5 ditambah 3%, kita bagi 4% dikali 5 kuadrat, ditambah 3% dari 5, ditambah satu. Berarti berapa tuh? Ini 40% ya? iya. Tambah 3 berarti 43%. Kalau ini berarti berapa? 25 kan kita dikali 4 berapa? 100 ya? Iya, 100. Kemudian 3 dikali 5, 15. Berarti iya, 115. Kalau satu itu kan 100% ya? iya, Berarti berapa jadinya? 215. Ya enggak? iya. Berarti ini sama aja kayak 43 dibagi 215. Berarti berapa tuh nilainya? Coba kalau itu dihitung pakai kalkulator. Hasilnya berapa? 0,2. 0,2. 0,2. Berarti bener 0,2 ini? Iya, Nah, berarti si tingkat laju bunga pada waktu kelima itu besarnya adalah 0,2 atau 20% gitu. persen. Gitu cara mencarinya. Paham sama contoh yang ini? Paham. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya materinya. Jadi emang lumayan banyak kalau untuk yang bab satu itu banyak sekali sebenarnya rumusnya yang bisa kita gunakan hubungan-hubungannya. Jadi berdasarkan apa yang pengen kita cari tahu gitu ya. Jadi diingat-ingat saja apa-apa hubungannya. Tadi rumus-rumusnya mungkin boleh ditulis di cheat sheet-nya ya. Bagaimana rumusan-rumusan kayak ini tadi nih, hubungan-hubungannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana nih kalau misalkan kita mau menghitung eh, akumulasi pakai dia force of interest. Atau kalau misalkan kita mau mencari nilai sekarang nih, nilai sekarang dari force of interest gimana? Kalau misal nih, katakanlah misalkan diketahui eh, misalkan si deltanya itu misalnya 4%, ya, waktu N-nya misalkan 2 tahun. Nah, ternyata akumulasinya A2-nya itu nilainya adalah katakanlah misalkan saya punyanya 1 juta deh. Berarti kalau misalkan saya mau cari tahu nilai dari nilai awalnya, nilai K-nya itu gimana? Nilai awal investasinya. Tadi bentuk dari AN, tadi rumusnya apa? AT atau AN itu sama dengan E pangkat EXP dari pangkat delta N ya. Ya enggak? Iya. Berarti kalau misalkan nih kita mau cari nilai dari, oke, itu kan harusnya ada dikali K ya. K dikali dengan EXP-nya. Berarti kalau dari sini kita peroleh, kalau misalkan K-nya berarti sama dengan apa?
AN kita kali dengan E pangkat lawannya Mangkat. ini ya, negatif ya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan gitu, ini berarti berapa? 1 juta E pangkat min Hmm, 2 dikali 4 Jadi 4%. persen. Berarti berapa tuh coba dihitung nilainya? 1 juta dikali dengan E pangkat min 8%. 0,8521 bukan? 0, kok Eh, 0, koma. Sebentar. Oh, itu kamu belum kali juta ya? Iya. Harusnya 500 ribuan kayaknya ya. Coba berapa jadinya? Nah, Tinggal dikali 1 juta aja sih sebenarnya. 500 berapa tadi kamu bilangnya 0,5. Di sini 805,21. Oh, 800. Iya. 800 521 521 tiga berapa? 43. 43 berarti 852,143. Oke, tadi segitulah nilai investasi yang di awal. Oke, sejauh ini paham ya? Iya. Oke, kalau misal nih hmm, kita punya, katakanlah saya punya delta T-nya itu dia sama dengan misalkan T kuadrat per 100. Nah, saya investasi misalkan skannya itu misalkan $100 deh. Nah, Mm-mm. jadi eh, misalkan kita pengen tahu berapa nilai dari si misalkan setelah 4 tahun deh, setelah 4 tahun. Nah, kalau kayak gini kok soalnya gimana cara mencarinya? Berarti Kan kita mau cari nilai akumulasi, tapi bunganya di sini dia itu cost of interest-nya itu dia tidak konstan. Berarti kita pakainya apa? apa? A4 itu adalah 100 E pangkat Empat dari integral A, eh, ya ikut kan. dari 0 sampai dengan Nah, 4 T kuadrat per 100 DT ya. ya, Itu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk fungsi kita pakainya rumusnya seperti itu. Nah, berarti ini sama dengan 100 E pangkat integral dari ini berarti berapa? T kuadrat per 100 itu harusnya integralnya adalah berapa? T kuadrat kan 1/3 ya. 1/3 T pangkat 3. Berarti T pangkat 3 per 300. Nah, masukin 4 dan juga 0. Berarti sama aja dengan 100 E pangkat. Kalau misalkan dimasukin eh, nilainya 4 berarti 4 pangkat 3 berapa? 16, 64. nampak. 64 per 300 ya. Iya. Kalau misalkan 0 berarti dikurangin 1. Ya enggak? Mm-mm. Nah, berarti ini sama dengan coba dihitung berapa nilainya. Nampak, nampak. 23,77. 23, Ah, 7797. 237. 23,77. Bentar-bentar. Nilainya kecil? Sebentar. Kita Hmm. coba cek ulang. Ini kan integralnya berarti kan waktunya dari 0 sampai 4 ya. 4 tahun ya. Mm-mm. Kemudian tadi fungsinya T kuadrat dibagi 100 DT. Integral dari T kuadrat per 100 berapa? Bener ya tadi ya. T pangkat 3 per 300 ya. Mm-mm. Oke, kalau dimasukin 4 berarti kan T pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3 tadi 64. 64 per 300 dikurangin 1. Itu benar 223.000. Berapa tadi? Nah,
ini yang 64 pangkat 64 per 300 dikurang satu itu Hmm? 0,23777. Coba sebentar. Dikali Saya coba. satu jadi 23,777. Coba saya hitung ya. Tiga. Saya dapatnya 1, iya ding. Kita kurangin dengan satu, baru dikali dengan 100. Kok 23 ya? Kok jadi makin kecil ya? Bentar. Ada yang salah nggak ini? Tadi rumusannya gini ya. Nilai dari itu akumulasi itu adalah K dikali E pangkat 0 sampai N delta T dt ya. Bener ya? Mm-mm. Tapi kok nilainya jadi kecil ya? Mhm. Kali 4 16 kali 4 60. Hmm, eh, integral dari T kuadrat itu 1/3 T pangkat 3 kan ya? Bener nggak sih integralnya? Atau kita salah ya? Dikurangin. Oke, di mana nih kira-kira salahnya? Kok hasilnya 23,779 ya? Mm-mm. Padahal kan kita investasi 100 ya. Iya, Lajunya ini mungkin berpengaruh ya suku bunga lajunya ini. Jadi kalau tahun pertama berarti dia 1/100 0,01. Ya, nggak apa-apa lah ya kalau misalnya nilainya kecil ya. Yang inti ya prosesnya itu adalah kita menghitungnya seperti itu. Meskipun iya. mungkin ini nggak make sense karena tadi kita ambilnya random aja. Yang penting paham lah ya gimana alurnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Materinya semuanya lah dari awal sampai akhir. Plus, cuma aku kayaknya masih belum apa ya sama rumusnya. Mungkin karena terlalu banyak jadinya kayak Ya, kalau kan boleh pakai cheat sheet kan ya. iya, Nah, nanti ditulis aja di cheat sheet-nya lengkap informasinya. Misal kayak ini kan rumusnya ini. Nah, ini ditulis rumusnya apa hubungannya gitu. Kemudian tadi rumus hubungan-hubungan ini juga ditulis gitu. Jadi rumus-rumusnya aja ditulis kayak kalau untuk pembuktiannya kayak ini tadi kan kita ngebuktiin nih apakah mm, benar bahwasannya emang hubungannya seperti itu. Ya itu nggak perlu ditulis sebenarnya karena kayak yang nggak bakal kita pakai kan. Yang iya, kita pakai itu kan tinggal rumusnya aja sebenarnya gitu. Sama kayak yang tadi. Nah, aksen T-nya itu dia satu min dt. Kalau misalnya pakai simple, kalau pakai kompon dia kayak gimana gitu. Itu sih mungkin kayak nilai akumulasi ini tadi bentuknya kayak gimana. Itu sih yang mungkin perlu ditulis-tulis aja nanti di cheat sheet-nya secara lengkap gitu. Oke. Nah, berarti ya sebenarnya cukup ya untuk pertemuan kali ini, pagi ini itu kita sudah bahas selesai bab 1 sebenarnya. Nah, jadi nanti di pertemuan keempat itu kita akan coba bahas soal kuisnya yang kemarin. Kan Risma kemarin udah kuis ya. iya. Nah, jadi nanti kita akan coba bahas soalnya. Nah, kira-kira nanti Risma itu bisanya di jam berapa kalau sore ini? Hmm, yang bunga juga bisa sih Kak. Aku kemarin